السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Halo mama, ibu-ibu, kumaha kabar? الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآباء والأمهات، الإخوة والأخوات، الأساتذة، الأستاذات، جماعة المسجد، جماعة مجلس التعليم، اللجنة المنظمة، الحضور الكرام، الحمد لله أنا سعيد اليوم بالمشاركة معكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا ومن السعداء في الآخرة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Amma ba'd. Ibu bapak rahimani rahimakumullah, saya mengatakan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya merasa berbahagia dapat bersilaturahim dengan ibu bapak majelis taklim, jamaah masjid, dan saya mengaturkan terima kasih kepada seluruh panitia atas bisa berjalannya kesempatan tabligh akbar ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala catatkan kita untuk menjadi orang yang berbahagia, bahagia dunia dan juga di akhirat. Amin. تعلم القرآن يعلمك كل شيء. يقول العلماء من أخذ بهذه الفائدة وهذه القاعدة يكون من الفائزين في الدنيا والآخرة. Saya mengatakan ta'allamul Quran yu'allimuka kulla syai'. Pelajarilah Al-Quran, maka Al-Quran akan mengajarkan kepada kita berbagai macam hal. Para ulama mengatakan siapa saja yang mengamalkan nasihat ini, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga di akhirat. Al-Quran yu'allimuka mahabbat Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu والذين آمنوا أشد حبا لله. يخبر الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين يحبون الله تبارك وتعالى، ليس فقط المحبة العادية بل يحبون الله المحبة الكبيرة. Yang pertama, ketika kita mempelajari dan juga mentadabbur Al-Quran, Al-Quran akan mengajarkan kepada kita mahabbatullah, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan mereka lah orang-orang yang beriman, kecintaannya sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengatakan bahwa menjadi orang beriman, cinta kepada Allah itu bukan cinta yang biasa, melainkan kecintaan melebihi dari segala sesuatu. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون الله تعالى محبة كبيرة. ليس كل واحد فقط بنفسه بل العائلة كلها، أبناء الصحابة والآباء والأمهات كلهم كانوا محبين لله سبحانه وتعالى محبة. هناك عائلة تسمى عائلة آل ياسر. آل ياسر كانوا مؤمنين بالله تبارك وتعالى. في مكة كان الذي يؤمن بالله تبارك وتعالى يعذبه كفار قريش، وكان من ضمن الذين يعذبهم كفار قريش هذه العائلة، عائلة آل ياسر. لكن هذه العائلة، عائلة آل ياسر، كانوا يتحملون العذاب ويصبرون على العذاب ولا يستجيبون لكفار قريش في الردة عن دين الإسلام. لماذا؟ عائلة آل ياسر يتحملون العذاب ولا يستجيبون لكفار قريش في ترك هذا الإسلام.
لأن قلوبهم متعلقة بالإيمان بالله وبمحبة الله تبارك وتعالى. Ibu bapak rahimani, rahimakumullah, saya mengatakan bahwa seluruh para sahabat pun mereka sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi dari segala sesuatu. Bukan hanya satu keluarga saja, tapi seluruh para sahabat. Saya mengatakan seluruh para sahabat begitu cinta luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapat mengambil pelajaran, ada satu keluarga yang dimana pada saat itu disiksa oleh orang kafir Quraisy. Siapa? Yaitu Alu Yasir, keluarga Yasir, di mana ayah, ibu, dan anak semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka apa yang terjadi? Keluarga Yasir pada saat itu disiksa, dicambuk, kemudian dikurung, kemudian dipukul sampai ditindas dengan azab atau siksaan yang begitu sangat pedih. Namun ternyata Alu Yasir masih bisa bersabar dan kuat dengan keimanannya. Padahal orang-orang kafir Quraisy sudah mencoba berbagai macam cara agar keluarga Yasir ini kembali murtad, keluar dari agama Islam. Namun apa yang terjadi? Ternyata keluarga Yasir masih kuat dalam keimanannya. Kenapa seperti itu? Kenapa masih bisa sabar dalam tekanan azab siksaan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy? Syekh mengatakan karena hati keluarga Yasir sudah terikat cinta luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. القرآن يعلمك محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على هذه الأمة أن تدخل في رحمة الله، حريص على هذه الأمة أن تدخل الجنة. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ketika kita mempelajari dan juga mentadabburi Al-Quran, Al-Quran akan mengajarkan kepada kita untuk mahabbatul Nabi, yaitu cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sangat haris, begitu sangat antusias, cinta luar biasa kepada umatnya. Cinta kepada umatnya agar umatnya itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada umatnya agar umatnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada umatnya agar umatnya terhindar dari azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أموالهم وأكثر من أولادهم وأكثر من أنفسهم. Dan para sahabat cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi kecintaan terhadap hartanya, melebihi kecintaan terhadap anak dan putranya, melebihi kecintaan bahkan terhadap dirinya sendiri. كيف نكون من أحباب النبي صلى الله عليه وسلم؟ المفتاح الأول كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره. Lalu bagaimana caranya agar kita semua termasuk orang yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka kata Syekh ada kunci-kuncinya. Kunci yang pertama agar kita semua termasuk orang yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kathratus shalah wassalam ala Nabi, yaitu dengan memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena para ulama mengatakan, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa saja yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak melihat orang yang dicintainya melebihi dirinya sendiri. المفتاح الثاني لمحبته عليه الصلاة والسلام اتباع سنته. اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في ثلاثة أمور. الأمر الأول في عبادته، كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يزكي، كيف يحج، كيف يعتمد في العبادات. الجانب الثاني
في معاملته، كيف يتعامل مع أهله، كيف يتعامل مع جماعة المسجد، كيف يتعامل مع الناس في السوق. الجانب الثالث اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في العادات اليومية، كيف يأكل، كيف يشرب، ماذا يقول إذا استيقظ من النوم، ماذا يقول إذا ركب الدابة، ماذا يقول قبل الطعام، ماذا يقول بعد شرب الماء، يشرب باليمين أو يشرب باليسار، إذا خرج من المنزل يخرج باليمين أو يخرج باليسار. في هذه العادات فإذا اتبع المسلم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الثلاثة يكون من أتباعه ويكون من أحبابه. Kemudian yang kedua, kunci yang kedua agar kita semua termasuk orang yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan ittiba'u sunnati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengikuti contoh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap harinya, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Dan dalam mengikuti contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada 3 aspek. Aspek yang pertama dalam segi ibadah, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, kita harus mengikuti, melihat bagaimana Nabi sholat. Kemudian bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, kita melihat apakah wudu kita sudah benar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua dalam aspek muamalah, yaitu hubungan kita sesama manusia. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan keluarga, dengan istrinya, mendidik anak-anaknya, kemudian bertetangga bagaimana, apakah bertetangganya baik atau tidak. Kita harus mengikuti bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah dengan sesama manusia. Kemudian aspek yang ketiga adalah dari segi adat atau kebiasaan. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan, apakah makan dengan tangan kanan atau tangan kiri. Kemudian bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk ke dalam toilet, apakah kita masuk dengan kaki kiri atau kaki yang kanan. Semua itu perlu kita pelajari dan perlu kita menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diikuti. Itulah resep agar kita semua termasuk orang yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. القرآن يعلمك الآيات والمعجزات التي نصر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكثير من الآيات والمعجزات التي نصر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. من هذه الآيات يوم الهجرة عندما خرج كان كفار قريش عند باب منزله عليه الصلاة والسلام ماذا يريدون؟ معهم السيف يريدون قتله. الله سبحانه وتعالى أخرجهم من بينهم سالما وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم يبصرون. من هذه الآيات عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور في وقت الهجرة يمر به المشركون ولا يرونه. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فحفظه الله سبحانه وتعالى من بين المشركين الذين كانوا يريدون قتله والإمساك به عليه الصلاة والسلام. وآيات كثيرة في القرآن، ومن ذلك آية الإسراء والمعراج. فهذه الآية العظيمة حيث أسري النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المسجد الأقصى، ومن المسجد الأقصى عرج به إلى السماء. سبحان الذي أسرى بعبد ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mempelajari dan juga mentadabburi Al-Quran, maka Al-Quran akan mengajarkan kepada kita tentang ayat-ayat dan juga tentang mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada para nabi dan rasul. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu adalah merupakan sebuah peristiwa luar biasa yang di luar nalar dan juga di luar akal.
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang nabi atau rasul sebagai bentuk pembuktian bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala itu adalah benar adanya. Dan di antara mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, begitu sangat banyak sekali. Saya mengatakan di antaranya yang pertama, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menginginkan hijrah pergi ke Madinah. Pada saat itu orang-orang kafir Quraisy mencoba menghalangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar tidak keluar, bahkan mencoba untuk membunuh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Namun atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari rumahnya tanpa dilihat oleh orang kafir Quraisy satupun. Dan ini termasuk di antara mukjizat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi dapat keluar rumah tapi tanpa dilihat oleh satu orang kafir Quraisy. Kemudian di antara mukjizat yang lain yang kedua, di saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai di Gua Hira pada saat itu, atau di Gua Sur pada saat itu, ternyata apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala tutupkan pandangan kafir orang Quraisy. Padahal saya mengatakan, kalaulah pada saat itu orang kafir melihat saja kedua tersebut, maka pasti akan mendapati Nabi Shallallahu alaihi wasallam berada di Gua Sur tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi, berikan mukjizat dengan apa? Yaitu orang kafir Quraisy tidak dapat melihat dan tidak dapat menduga apa yang ada dalam Gua Sur. Termasuk di antara mukjizat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Isra artinya perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, Mi'raj dari Masjid Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memberangkatkan hambanya dari Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa pada malam hari. Lailan minal Masjidil Haram ilal Masjid Al-Aqsa alladzi barakna haulah. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala berkahi di sekitar kota suci Mekah dan kota suci Al-Aqsa tersebut. Apa siakan menjadi? في الإسراء والمعراج الكثير من الفوائد والحكم. من تلك الفوائد والحكم رحمة الله تعالى الواسعة، رحمة الله تعالى الواسعة وعظيم أجره لعباده. لأن الله سبحانه وتعالى فرض الصلوات، أول ما فرضت 50 صلاة، لكن من رحمته سبحانه وتعالى أن خفف الصلوات إلى 5 صلوات فقط. فمن حافظ على هذه ال5 صلوات من رحمة الله تعالى به أن يعطيه ثواب 50 صلاة. Dan di antara peristiwa yang agung tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam permulaan sholat itu adalah 5 waktu atau 50 waktu sholat. Dan dalam peristiwa Isra Mi'raj ini saya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada kita bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap umatnya. Yang awalnya sholat itu diwajibkan, disyariatkan 50 waktu, maka Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan, diskon besar-besaran sampai menjadi 5 waktu sholat. Namun saya mengatakan, walaupun 5 waktu sholat, tapi ketika ada orang yang menjaga sholatnya, orang yang istiqomah dengan sholatnya, tapi pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan 50 waktu sholat. Itulah peristiwa luar biasa yang terjadi pada saat Isra dan juga Mi'raj. من فوائد الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم عليه السلام فقال يا محمد أوصي أمتك بهذه الكلمات. ما هي هذه الكلمات وصية إبراهيم عليه السلام؟
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. العلماء يقولون هذه الكلمات سهلة في العمل وكثيرة في الأجر. Kemudian di antara peristiwa Isra Miraj yang lainnya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di langit yang ketujuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Dan ternyata ada satu nasihat yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa di antara bentuk nasihatnya? Ausi ummatak, wasiatkan kepada umatku wahai Muhammad untuk memperbanyak zikir. Apa zikir yang diajarkan, diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua, yaitu kalimat zikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Syekh mengatakan bahwa ibadah zikir itu adalah ibadah yang sangat mudah sekali. Walaupun sangat mudah sekali, tapi pahalanya begitu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. القرآن يعلمك عبادة المحاسبة. الله تعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يوم غد هو يوم القيامة. علماء في التفسير يقولون لماذا الله قال عن يوم القيامة يوم غد؟ قال حتى يتفكر المسلم في سرعة حصول هذا اليوم، يوم غد، حتى يستعد المسلم لهذا اليوم. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة الأعمال التي نعملها في الدنيا نجدها أمامنا يوم القيامة، كما قال سبحانه ووجدوا ما عملوا حاضرا في سورة الكهف. فالذي عمل الصالحات يحمد الله سبحانه وتعالى ويستقيم على طاعة الله تبارك وتعالى، والذي يعمل السيئات ما زالت هناك الفرصة للتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. Kemudian yang keempat, ketika kita mempelajari dan juga mentadaburi Al-Quran, maka Al-Quran akan mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang senantiasa bermuhasabah diri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa itu melihat apa yang akan terjadi esok hari. Kalimat apa yang akan terjadi esok hari, para ulama tafsir menjelaskan bahwa itu adalah hari kiamat. Artinya, hendaklah salah seorang di antara kalian melihat apa yang akan terjadi esok hari, artinya hari kiamat. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kalimat esok hari, itu maksudnya hari kiamat, menunjukkan bahwa ajal itu begitu sangat dekat, bahwa setiap manusia itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang itu mengetahui bahwa besok adalah ajal terakhirnya, besok terjadi kiamat, pintu amalnya akan ditutup, maka ia akan segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh mengatakan, maka bagi orang yang saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan dapat beramal soleh, sholat di masjid, kemudian bersedekah, baca Quran,
maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut dan mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan. Karena banyak orang yang terpeleset, artinya banyak orang yang terpeleset dari keistiqomahan setelah dia itu beriman ternyata dia mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah. Namun yang kedua kata Syekh, kalau misalkan ada orang yang masih berbuat maksiat, kemudian melakukan dosa, maka mumpung masih ada waktu kesempatan, Allah Subhanahu wa taala masih berikan jatah umur hidup, maka kita gunakan untuk bersifat, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. هذا رجل من بني إسرائيل عبد الله سبحانه وتعالى 40 سنة، وفي المسجد، في الصلاة في فعل الخير، ثم عصى الله سبحانه وتعالى 40 سنة، ثم ظهر الشيء فيه، صار شعره أبيض، ثم قال أنا الآن أريد التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فأصبح يفكر هل بعد عصيان 40 سنة إذا رجعت إلى الله سبحانه وتعالى هل يقبلني الله سبحانه وتعالى؟ ثم نام، فرأى في النوم مناديا ينادي أطعتنا فقربناك، أطعتنا فقربناك، عصيتنا فأمهلناك، عصيتنا فأمهلناك، وإن رجعت إلينا قبلناك، وإن رجعت إلينا قبلناك. Kemudian ada sebuah kisah yaitu dari Bani Israel. Pada saat itu ada seorang Yahud Bani Israel yang melakukan maksiat selama 40 tahun. Dari 40 tahun itu tidak ada sedikit pun kebaikan, semua diisi dengan maksiat dan juga penuh dengan dosa. Di saat wajah fisik semua sudah berubah, uban sudah banyak yang tutup, barulah terpikir saya ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun karena setelah 40 tahun melakukan maksiat, tidak pernah beribadah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, berpikir orang tersebut, apakah taubat saya diterima setelah saya melakukan maksiat selama 40 tahun? Tertidurlah orang Yahudi tersebut atau Bani Israil tersebut. Di dalam tidurnya bermimpi ada suara yang memanggilnya, bahwa kalimat tersebut aqaidan, engkau telah berikan kepada kami, faqarrabna, maka oleh karena itu aku mendekat kepadamu. Artinya bahwa orang tersebut beringin untuk apa? Memberikan hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mendekati hamba tersebut. Kemudian asaitana, engkau melakukan maksiat kepada kami dan engkau ingin bertaubat, maka aku gugurkan seluruh dosa-dosa. Ini sangat luar biasa. Orang Yahudi tadi yang awalnya dia itu tertidur, kemudian terbangun apa? Seakan-akan teringat bahwa dosa maksiat yang telah dilakukan selama 40 tahun, asalkan taubat, maka bisa digugurkan, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. القرآن يعلمك عبادة الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى. الله تعالى ومما رزقناهم ينفقون. الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينفقون مما رزقهم الله سبحانه، أغنياء منهم كانوا ينفقون مما رزقهم الله، فقراء منهم كانوا ينفقون مما رزقهم الله تبارك وتعالى. أغنياء عندهم المال الكثير فكانوا ينفقون من هذا المال الكثير، فقراء ليس عندهم المال الكثير لكن كانوا ينفقون القليل حسب الاستطاعة. لماذا؟ حتى يكونوا من أهل هذه الآية ويحصلوا على هذه الفضيلة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا النار ولو بشق تمرة. الله سبحانه وتعالى ذكر انفاق القرآن سرا وعلانية. ينفق الإنسان سرا إذا كان وحده ينفق نفقة السر، ينفق الإنسان علانية إذا كان في المسجد، في مجلس التعليم، في المدرسة، فيحصل على فائدتين. الفائدة الأولى أجر الصدقة والإنفاق، الفائدة الثانية أجر القدوة والدلالة على الخير.
Kemudian yang terakhir, nasihat yang kelima yang disampaikan oleh Syekh Dr. Yahya, ketika kita mempelajari dan juga mentadabbur Al-Quran, maka Al-Quran akan mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang senantiasa gemar bersedekah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa mimma razaqnahum yunfiqun." Yaitu orang beriman, mereka itulah yang dimana senantiasa menginfakkan sebagian hartanya atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka ketika kita menginfakkan harta kita, sebagian besar kita, saya mengatakan itu termasuk di antara ciri orang yang beriman. Begitu pula dengan para sahabat. Para sahabat dulu ternyata saya mengatakan ada dua kategori. Ada ashabul adniya, ada ashabul fuqara. Ashabul adniya contohnya seperti Utsman bin Affan. Ketika pada saat itu kaum muslimin membutuhkan sesuatu, maka Utsman bin Affan menginfakkan hartanya di Allah Subhanahu wa taala. Ketika pada saat itu kaum muslimin membutuhkan air karena sumber air dikuasai oleh orang Yahudi, maka Utsman bin Affan menebus sumur tersebut kemudian diwakafkan dan sampai saat ini wakafnya masih tetap ada. Kemudian yang kedua ada ashabul fuqara. Kalau ashabul fuqara yaitu sahabat yang status ekonominya menengah ke bawah. Tapi baik ashabul adniyah atau ashabul fuqara, semuanya memiliki tekad dan keyakinan yang sama yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka untuk mengeluarkan hartanya, maka datang ashabul fuqara berbondong-bondong kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa segenggam gadu, membawa segenggam kurma, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, dengan segenggam gadu ini, dengan segenggam kurma ini, aku infakkan, aku sedekahkan apa yang aku miliki di Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar ketakwaan kalian. Kenapa? Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqun nara walau bisyikit tamrah." Jauhilah azab api neraka walaupun dengan sebiji kurma. Dan dalam berinfak atau sedekah itu ada dua cara kata Syekh. Bisa secara terang-terangan, bisa secara sirron, yaitu secara sembunyi-sembunyi. Dan keduanya adalah merupakan hal yang sunnah. Kapan? Ketika infak itu diperlihatkan, kemudian dilihat oleh orang lain, dan ini bukan bentuk merupakan riya, bukan, tapi adalah merupakan sunnah. Kapan? Ketika berkaitan dengan wakaf secara umum, pembangunan pesantren, pembangunan masjid, beasiswa santri dan sebagainya. Kenapa terang-terangan? Ketika seseorang menginfakkan secara terang-terangan dilihat oleh orang lain, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama yaitu amal jariah, yang kedua yaitu apa? Pahala qudwah. Kenapa pahala qudwah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dalla ala khair kafa'ilihi." Siapa saja yang menunjukkan kebaikan pada seseorang, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang melakukannya. Maka orang ketika menginfakkan secara terang-terangan, dia mendapatkan dua pahala, yaitu pahala amal jariah dan juga qudwah atau contoh. Yang kedua, boleh secara sirron, secara sembunyi-sembunyi, tidak dilihat oleh orang lain. Kapan sunnah ini dilakukan? Yaitu ketika tidak ada orang lain yang melihat. Itu mungkin Bapak Ibu yang disampaikan oleh Syekh 5 nasihat. Ta'allamul Quran, pelajarilah Al-Quran, yu'allimuka kulla syai', maka Al-Quran akan mengajarkan kepada kita berbagai macam hal. Yang pertama, Al-Quran akan mengajarkan kepada kita mahabbatullah, cinta kepada Allah. Yang kedua, mahabbatur Rasul, cinta kepada Rasul. Bagaimana caranya agar kita mencintai Nabi? Yang pertama, memperbanyak sholawat setiap harinya. Yang kedua apa? Mengikuti contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Kemudian yang ketiga, ketika kita semakin memperdalami dan juga mentadabbur Al-Quran, Al-Quran akan mengajarkan kepada kita ayat-ayat tentang mukjizat, tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ternyata Nabi Shallallahu alaihi wasallam selain mendapatkan syariat untuk sholat 5 waktu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam mewasiatkan kepada Nabi kita untuk memperbanyak zikir. Apa zikir yang diajarkan? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian yang keempat, ketika kita mempelajari dan juga mentadabbur Al-Quran, Al-Quran akan mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang senantiasa bermuhasabah diri. Dan yang terakhir, Al-Quran akan mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang senantiasa bersedekah. Itu mungkin yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Naktafi bihadza qadar. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.